Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang struktur komunitas plankton di Sungai Citarum Hulu, Jawa Barat. Di sini kami ada 4 orang. Yang pertama, Jitro Minabelo dengan NIM 2013010012, Marini Clarita Clau dengan NIM 2013010013, Cheryl Clarita Dida dengan NIM 2013010009, Ursula Tija dengan NIM 2013010031. Yang pertama, pendahuluan. Sungai Citarum Hulu berperan sangat besar karena banyaknya aktivitas yang berada di sekitar daerah aliran sungai atau DAS. Diperkirakan permanfaatan Sungai Citarum Hulu saat ini sangat melebihi daya tampungnya. Sebagai daerah aliran sungai dan bagian hulu sampai hilir, mengingat banyaknya industri dan pemukiman yang berada di sepanjang aliran sungai ini, telah menjadi Sungai Citarum sebagai lokasi pembuangan limbah dan sampah. Komunitas plankton di Sungai Citarum Hulu terdiri dari 5 kelas fitoplankton dan 3 kelas zooplankton. Kelimpahan terbesar dari fitoplankton adalah dari kelas Basilariopiceae dengan 13 individu L-1, sedangkan zooplankton adalah kelas Crustacea dengan 19 individu L-1. Baik, di sini saya akan memberikan presentasi dari saudari Rini mengenai bahan dan metode penelitian. Yang pertama, bahan. Sampel plankton di setiap stasiun selama 6 kali pengulangan dan larutan formalin 10% sebagai pengawet plankton. 2. Metode penelitian yang dilakukan pengambilan sampel di 8 stasiun. Stasiun pertama, Mata Air Cisanti, kaki Gunung Wayang, Bandung Selatan. Kondisi perairan masih alami. Stasiun yang kedua, Situ Cisanti yang ditumbuhi tumbuhan eceng gondok. Stasiun ketiga, Wangi Sagara, sungai yang diindikasikan terpengaruh limbah pertanian. Stasiun yang keempat, Majalaya, tata guna lahan kita merupakan daerah permukiman. Stasiun yang kelima, Sapan, tata guna lahan merupakan daerah permukiman pertanian dan industri. Stasiun yang keenam, Deukolot, sungai yang diindikasikan tercemar limbah tekstil. Dan stasiun yang ketujuh, Bojong Buah, yang juga sungai yang tercemar sampah tangga. Dan stasiun yang ke-8, Cipati, yang tata guna lahan sekitar merupakan daerah permukiman. Pada slide berikut, yang ketiga, prosedur penelitian yang telah dilakukan. Bagian A, pengambilan sampel plankton. Sampel diambil di Sungai Citarum Hulu pukul 7.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat dengan memperhatikan kecepatan arus air. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara menyaring air menggunakan plankton net. Air yang disaring dimasukkan ke dalam botol sampel 30 liter dan diawetkan dengan formalin. Plankton yang ditemukan diidentifikasi menggunakan buku identifikasi plankton. B, pengambilan sampel air. Sampel air diambil menggunakan ember berukuran 5 liter dan masukkan ke dalam botol sampel 600 ml dan sampel dibawa ke lab untuk dilakukan pengukuran variabel kimiawi atau BOD. BOD merupakan biological oxygen demand, yaitu oksigen terlarut yang dibutuhkan mikroorganisme untuk mengurai bahan organik di dalam air. Dan C, pengukuran variabel fisik dan kimiawi perairan. Pengukuran variabel fisik air mulai dari arus, suhu, dan transparasi variabel kimiawi, DO, dan pH. Baik, perkenalkan nama saya Ursula Tija, NIM 20130100031.
Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Citro. Yang akan saya jelaskan di sini yaitu di bagian hasil pembahasan. Hasil identifikasi komunitas plankton sampai tingkat genus di Sungai Citarum Hulu terdiri dari 31 genus plankton yang terbagi dalam 2 genera fitoplankton, 9 genera zooplankton. Genus plankton terdiri dari 5 kelas fitoplankton yaitu kelas Bacillariophyceae meliputi 53% dari seluruh genus yang ada. Genus dari kelas Bacillariophyceae yaitu Nithicia dan Surerella tersebar hampir di semua stasiun, sedangkan genus dari Bacillariophyceae lainnya hanya tersebar di stasiun 1, 2, dan 3. Persentase zooplankton selama penelitian didominasi oleh kelas Zostacea meliputi 84% dari genus yang ada. Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi terbesar kelimpahan fitoplankton adalah kelas Bacillariophyceae yaitu 13 individu dan genus paling dominan adalah Nithicia dengan jumlah kelimpahan rata-rata 7 individu dan tersebar dari semua stasiun. Sedangkan kontribusi terbesar kelimpahan zooplankton adalah kelas Zostacea yaitu sebesar 19 individu dengan genus yang paling dominan yaitu Cyclops dengan jumlah rata-rata 16 individu. Hasil dari pengamatan variabel fisik dan kimiawi perairan menunjukkan nilai yang berfluktuasi dengan perbedaan yang cukup besar. Hasil pengukuran suhu di perairan Sungai Citarum Hulu berkisar antara 19,7 cm sampai 27,9 cm. Hasil pengukuran rata-rata transparansi cahaya di setiap stasiun penelitian berkisar antara 17,6 cm sampai 96,3 cm. Angka derajat keasaman atau pH perairan Sungai Citarum Hulu berkisar antara 7,19 sampai 8,53. Oksigen terlarut atau DO berkisar antara 0,72 mg liter sampai 6,22 mg liter. Nilai BOD di stasiun 1 dan stasiun 2 yaitu berkisar 4,04 mg sampai 5,07 mg yang termasuk perairan yang belum tercemar bahan organik. Dilihat dari variabel fisik dan kimiawi perairan selama penelitian menggambarkan Sungai Citarum Hulu pada stasiun 1 dan 2 merupakan perairan yang kurang produktif tetapi masih layak untuk kehidupan biota akuatik dan pertumbuhan plankton. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh 31 genus plankton yang ditemukan di Sungai Citarum Hulu, Jawa Barat, terdiri dari 22 genus fitoplankton dan 9 genus zooplankton adalah dari kelas Bacillariophyceae, 13 individu L-1 dengan genus utamanya Nithicia, 7 individu L-1, sedangkan dari zooplankton adalah kelas Crustacea, 19 individu L-1 dengan genus utamanya Cyclops, 16 individu L-1. Nilai variabel fisik dan kimiawi perairan terutama nilai transportasi cahaya, DO dan BOD5 berpengaruh terhadap komposisi, kelimpahan, dan keanekaragaman plankton di Sungai Citarum Hulu. Spesies defisit terjadi pada stasiun 4 sampai stasiun 8 pengambilan sampel akibat dari banyak beban cemar organik yang masuk ke badan perairan sehingga menyebabkan kondisi lingkungan perairan Sungai Citarum Hulu menjadi buruk. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.